Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Saya Renhan Lagabangiji sebagai host. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Rifki. Halo. Baik, pada tema kali ini kita membahas mengenai nilai-nilai ASN berakhlak, lebih tepatnya nilai adaptif. Baik Pak, menurut Bapak sendiri, apa sih sebenarnya makna adaptif itu bagi seorang ASN? Menurut saya makna adaptif bagi ASN itu harus terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Dunia birokrasi dan pelayanan publik sekarang tentunya terus berkembang sangat cepat, terutama dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Jadi, ASN yang adaptif harus mampu menyesuaikan diri, tapi juga mampu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Betul sekali Pak. Jadi bukan cuma ikut arus ya, namun juga bisa memimpin perubahan. Ya, betul sekali. ASN adaptif itu harus terbuka pada itu baru. Tidak takut belajar hal yang baru dan siap menghadapi tantangan. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah semua ASN itu mudah beradaptasi, dan menurut Bapak apa tantangan yang dihadapi ASN dalam menerapkan nilai adaptif ini? Tantangan utama adalah zona nyaman. Banyak dari kita yang sudah merasa cukup dengan cara kerja lama, padahal dunia sudah berubah. Selain itu, ada juga keterbatasan kemampuan teknologi dan terkadang rasa takut gagal saat mencoba hal baru. Padahal kalau kita mau belajar sedikit demi sedikit, sebenarnya perubahan itu justru bisa membuat pekerjaan lebih efisien dan lebih baik. Siap, betul banget Pak. Kadang yang dibutuhkan itu bukan hanya kemampuan yang luar biasa, tapi kemauan kita untuk belajar dan beradaptasi ya Pak. Setuju. Sikap terbuka dan mau belajar itu sudah setengah dari adaptif. Baik Pak Rifki, bisa kasih contoh nyata dari penerapan nilai adaptif ini di lingkungan kerja ASN? Tentu. Misalnya saat pandemi kemarin, banyak instansi pemerintah yang harus beralih ke sistem kerja digital seperti rapat online, tanda tangan elektronik, layanan publik yang berbasis aplikasi. Tentu ASN yang adaptif cepat menyesuaikan diri, belajar menggunakan aplikasi baru, bahkan ikut membantu rekan kerja lain yang belum terbiasa. Itu contoh nyata bagaimana nilai adaptif diterapkan dalam situasi nyata. Itu momen yang benar-benar menguji kemampuan beradaptasi semua orang. Saya juga merasakan sendiri pada waktu itu bagaimana teknologi itu jadi penyelamat, tapi juga menantang untuk dipelajari. Betul, ASN yang adaptif justru melihat tantangan itu sebagai peluang untuk berkembang. Baik Pak, kalau begitu Pak, bagaimana cara kita menumbuhkan nilai adaptif dalam keseharian kita sebagai ASN? Tentu ada beberapa hal yang sederhana bisa dilakukan, Mas Renhat. Yang pertama, terus belajar hal baru, baik lewat pelatihan untuk membaca dan belajar dari rekan kerja. Terus berpikir positif terhadap perubahan, berani mencoba dan tidak takut salah. Dan gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan ancaman. Wah, itu tips yang sangat bagus. Saya juga setuju. ASN punya semangat belajar, terus perubahan apapun bisa dihadapi dengan tenang. Baik Pak, sebelum kita tutup, boleh kasih satu kalimat pesan dari Bapak untuk ASN di luar sana tentang pentingnya menjadi ASN yang adaptif? Boleh. Pesan saya sederhana saja. Jangan takut berubah, karena perubahan adalah bagian dari kemajuan. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti berkembang. ASN yang adaptif adalah ASN yang siap menghadapi masa depan dengan semangat dan kemampuan terbaik. Luar biasa Pak Rifki. Terima kasih sudah berbagi inspirasi hari ini. Dan untuk sahabat ASN dimanapun berada, mari kita wujudkan nilai adaptif sebagai semangat dalam bekerja. Karena ASN yang adaptif berarti ASN yang siap melayani bangsa dengan lebih baik. Saya Renhan dan Rifki pamit undur diri dari podcast ASN Berakhlak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus beradaptasi untuk negeri. We are family. Fitnah menjaga sama bro.